Nah, benda yang tidak bermuatan itu tidak akan menghasilkan medan listrik. Ya. Nah, itu untuk medan listrik ya. Nah, untuk medan magnet itu tidak dihasilkan oleh muatan magnet, bukan oleh muatan magnet ya. Itu yang perlu diingat. Medan magnet itu dihasilkan oleh muatan listrik yang bergerak. Nah, medan magnet hanya memberikan gaya kepada benda muatan yang bergerak sebesar ini. F sama dengan Q dikali V cross B. V ini adalah kecepatan gerak muatan. Ya. Nah, gaya yang diterima oleh sebuah benda yang bergerak merupakan superposisi dengan gaya karena medan listrik dan medan magnet. Nah, inilah hukum Lorentz itu ya. Mana hukum Lorentz itu adalah gaya yang diterima oleh sebuah muatan yang bergerak ya, yang diakibatkan oleh medan listrik dan medan magnet. Mana F akan sama dengan Q E plus V cross B. Nah, gaya yang diberikan oleh medan magnet itu akan selalu tegak lurus terhadap arah gerak muatan. Sehingga gaya ini tidak merubah kecepatan muatan. Ya. Gaya yang diberikan oleh medan listrik independen terhadap arah gerak partikel. Sehingga komponen kecepatan pada arah medan listrik dapat bertambah. Nah, ini adalah kesimpulan ya, perbedaan antara medan listrik dan medan magnet, di mana medan listrik itu dihasilkan oleh muatan ya, baik muatannya itu bergerak maupun diam, sedangkan untuk medan magnet itu dihasilkan oleh muatan yang bergerak. Nah, muatan yang bergerak itu akan menghasilkan arus listrik. Nah, arah dari gaya yang diterima ya, untuk medan listrik, arah dari gaya yang diterima adalah searah dengan garis yang menghubungkan dua muatan, sehingga independen terhadap gerakan partikel. Nah, ya, gaya yang diterima ya, itu searah dengan dua garis yang menghubungkan muatan. Misalnya gayanya ke sini ya, F. Sehingga gerakan si partikel ini ya, si Q ini itu akan independen terhadap pergerakan ya, sehingga karena dia searah ya gaya dan si Q-nya ini, maka adanya perubahan kecepatan nantinya kalau si Q ini bergerak. Nah, sedangkan untuk medan magnet ya, arah gaya selalu tegak lurus terhadap arah kecepatan partikel tersebut ya, sehingga tidak ada perubahan kecepatan karena dia tegak lurus ya. Oke, ya itu mungkin sedikit apa namanya, sedikit materi yang tertinggal ya minggu kemarin. Sebelum saya lanjutkan ke vektor integral vektor, ada yang ditanyakan dulu? Belum ada, Bu. Oke, baik, belum ada ya. Belum ada, kita lanjut. Nah, kita lanjut masuk ke, nah kita sudah belajar ya vektor, sistem koordinat, medan listrik, medan magnet. Nah, kita akan masuk ke persamaan Maxwell. Nah, sebelumnya ya pada pertemuan pertama, setelah saya jelaskan bahwa persamaan Maxwell itu
ada dua bentuk ya. Ada bentuk integral dan ada bentuk diferensial. Nah, kita akan membahas yang bentuk integral. Sebelum kita membahas yang bentuk integral, bentuk persamaannya ya, kita bahas dulu alat bantu matematisnya, yaitu integrasi vektor. Nah, integral ya. Integral ini bisa kita bagi menjadi dua ya. Ada integral skalar dan ada integral vektor. Nah, berbicara mengenai medan elektromagnetik yang terdiri dari medan listrik dan medan magnet ya, di mana medan listrik dan medan magnet ini adalah sebuah besaran vektor. Oleh sebab itu, kita mempelajari mengenai integral yang vektor. Oke, bentuk integral vektor ini ada dua ya. Ada integral garis dan ada integral luas. Nah, integral garis ya digunakan untuk menghitung jumlah komponen vektor yang tangensial terhadap lintasan. Masih ingat tangensial ini artinya apa? Tegak lurus bukan Bu? Kalau normal, ayo, jangan sampai terbalik. Jadi tangensial apa? Sejajar. Nah itu ya, jangan sampai terbalik ya. Tangensial itu sejajar, sedangkan normal itu adalah tegak lurus. Jangan sampai terbalik ya. Kalau terbalik nanti dalam menyelesaikan soal bisa salah ya. Jadi tolong jangan terbalik. Oke. Nah, jadi integral garis itu bertujuan untuk menghitung jumlah komponen vektor yang sejajar terhadap lintasan. Cara menghitungnya bagaimana? Cara menghitungnya seperti ini ya. Integral dari vektor A dot, masih ingat ini ya. Ini sudah kita pelajari juga, ini adalah vektor panjang diferensial. Ya, jadi vektor DL ini adalah vektor panjang diferensial. Nah, yang kedua itu adalah integral luas. Ya. Integral luas ini digunakan untuk menghitung jumlah komponen vektor yang normal terhadap suatu bidang. Kalau normal artinya adalah yang tegak lurus. Jadi kita menghitung jumlah komponen vektor yang tegak lurus terhadap bidang. Nah, cara mencarinya bagaimana? Cara mencarinya seperti ini ya. Integral dari vektor A dot vektor DS. DS adalah vektor luas diferensial. Nah, itu ya. Jadi ada dua integral vektor yang akan kita pelajari. Nah, kita masuk yang pertama yaitu vektor. Yang pertama adalah integral garis ya. Nah, di sini ya pada integral garis kita menghitung jumlah komponen vektor yang sejajar terhadap lintasan. Misalkan ada sebuah lintasan ya. Oke, ada sebuah lintasan L. Di mana lintasan L seperti gambar ini ya, berupa garis lurus. Nah, kemudian ada sebuah vektor ya. Di sini vektor F, penamaannya vektor F ya. Nah, kita ingin menghitung komponen dari vektor F ini ya, komponen dari vektor F yang sejajar terhadap lintasan L. Bagaimana caranya? Ya, caranya kita dekatkan ya vektor F ini dengan si lintasan L. Kita dekatkan sehingga, nah,
Jadi seperti ini. Setelah kita dekatkan akan terbentuk sebuah sudut antara vektor F dan lintasan L, di mana ya sudutnya bisa kita namai dengan sudut theta. Nah, kemudian ya, nah, kemudian ini adalah vektor F ya, ini sudut theta dan ini L. Kita ingin menghitung komponen yang sejajar terhadap lintasan. Nah, kalau vektor F ini kita proyeksikan ke L, maka ya yang saya buatkan yang garis hijau ini adalah komponen F yang sejajar atau tangensial terhadap L. Bagaimana cara mencarinya? Ya, ini cara mencarinya seperti biasa saja ya. Jika diketahui sudut di sini, panjang di sini diketahui, sehingga untuk yang mendatar ini bisa dicari dengan F cos theta. Nah, karena ini vektor berarti harus magnitudenya. Ya. Jadi, untuk mencari komponen F yang tangensial terhadap lintasan L itu adalah magnitud F cos theta. Nah, ini baru satu F saja ya. Bagaimana kalau dia sepanjang L atau lintasan L? Berarti untuk mencari jumlah ya, jumlah komponen F yang sejajar terhadap lintasan tinggal kita kalikan saja dengan si panjang lintasannya. F magnitud F cos theta dikalikan dengan L. Seperti itu ya. Nah, ini kita lakukan ya. Perhitungan ini mudah ya karena lintasannya berbentuk garis lurus ya. Ini berupa garis lurus saja ya. Nah, bagaimana kalau lintasannya itu berupa garis yang tidak lurus atau garis yang sembarang ya. Bagaimana cara menghitung integral garisnya? Nah, pada gambar ya, ada sebuah lintasan L seperti pada gambar di slide ya, berupa garis sembarang, lintasan sembarang. Kemudian ada sebuah vektor F ya, seperti arahnya seperti sama dengan tadi ya, vektor F. Nah, kita ingin menghitung integral garis di lintasan ini. Nah, bagaimana caranya? Langkah-langkahnya itu ada 3 ya. Nah, langkahnya ada 3. Yang pertama segmentasi. Segmentasi artinya kita membagi lintasan L menjadi bagian-bagian terkecil. Sehingga bagian-bagian terkecilnya ini ya, apabila kita perbesar, dia akan menyerupai sebuah garis lurus ya. Nah, jadi dari sini ke sini itu L kita segmentasi menjadi delta L1, delta L2 sampai dengan delta Ln ya. Nah, setelah kita segmentasi dan bagian terkecilnya menyerupai garis lurus, kita hitung jumlah F pada satu segmen yang terkecil ini ya. Kita hitung, cara menghitungnya sama dengan menghitung jumlah komponen F yang tangensial terhadap lintasan pada garis lurus sebelumnya. Ya. Kita hitung pada satu segmen. Nah, yang ketiga kita jumlahkan. Ya. Kita integralkan. Ya. Integral artinya kita jumlahkan, kita gabungkan. Kita gabungkan segmen-segmen yang kecil ini sehingga dia akan menjadi lintasan L yang seperti sebelumnya. Ya. Oke, contohnya ya, ada lintasan ini, langkah pertama kita segmentasi, kita bagi menjadi bagian terkecil. Nah, contohnya saja kita ambil di bagian ini. Ini kalau saya perbesar, dia akan menjadi seperti ini. Ya. Panjangnya menjadi delta LI, ya. Panjang, oke.
panjang lintasannya menjadi delta LI, ya. Kemudian vektor F-nya menjadi FI, ya. Kemudian ada sudut antara delta LI dan FI, yaitu theta I. Theta I, ya. Nah, sehingga komponen F yang sejajar terhadap lintasan itu bisa kita buat seperti yang ini, ya. Bisa disebut juga sebagai vektor T. Atau vektor T adalah vektor yang tangensial terhadap lintasan. Ya. Nah, setelah itu kita masuk ke langkah 2, yaitu kita hitung jumlah F yang tangensial terhadap lintasan di setiap segmennya. Saya next, ya. Jadi bisa kita buat, ya, komponen F yang searah dengan sebagian lintasan delta LI itu adalah, ini tinggal kita kalikan saja, ya, FI cos theta I. Oke, sebentar, ya. Oke, jadi untuk komponen F, ya, yang searah dengan sebagian lintasan delta LI itu FI cos theta I. Nah, untuk jumlah, ya, jumlah komponen F yang searah dengan sebagian lintasan delta LI tinggal kita kalikan saja dengan panjang lintasannya. Delta kita kalikan dengan delta LI. Nah, ini, ya, nilai FI cos theta I ini bisa kita ganti menjadi FI dot T. Karena T itu adalah vektor yang tadi, ya, vektor yang sejajar dengan lintasan delta LI. Kita ubah bentuknya, ya. Nah, kemudian kita masuk ke step ketiga, yaitu kita jumlahkan
kita jumlahkan seluruh komponen F ya yang searah dengan seluruh lintasan delta L. Artinya kita sigmakan I sama dengan 0 sampai dengan N. Sigma I sama dengan 0 sampai N dari Fi dot T kali delta Li. Nah, ini ya bisa kita ubah bentuknya ya. Yang ini itu bisa kita ubah bentuknya menjadi D vektor DLI. Kenapa ya? Karena ini ya itu akan sama artinya dengan vektor dengan panjang delta Li dan arahnya searah dengan lintasan ya. Itu akan sama saja dengan si pengertian DLI ya. Vektor DL. Vektor DL. Jadi kita ubah menjadi vektor DL. Nah, kita dekati vektor DL menuju 0 ya. Jadi limit DLI menuju 0 dari sigma I sama dengan 0 sampai dengan M. Fi dot DLI itu akan sama dengan ya limit ketemu sigma itu akan ubah menjadi integral ya. Jadi untuk mencari integral garis ya itu caranya adalah integral F dot DL. Ingat ya, vektor. Nah, ini kita menghitung jumlah komponen F jumlah komponen F yang searah terhadap lintasan. Oke, ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut? Saya rasa tidak ada ya. Oke, saya lanjutkan. Ini sama saja ya. Ini sama saja dengan yang tadi. Untuk menghitung ada sebuah lintasan ya dengan panjang C. Kemudian ada sebuah ya untuk menghitung integral garisnya ya. Lintasannya kita partisi terlebih dahulu ya. Kita bagi lintasan C menjadi N bagian. Nah, kemudian angka kedua kita hitung ya pada satu segmen ini. Nah, kemudian angka ketiga kita jumlahkan. Ini sama saja ya. Nah, dapatnya yang ini. Oke. Nah, ini juga sama. Ini untuk lintasan sembarang ya. Kita bagi lintasan ini menjadi lintasan per segmen-segmen ya. Kemudian kita cari ada satu segmen dan kita integralkan. Nah, pada studi medan elektromagnetik, hal yang menarik terkait integral garis untuk besaran vektor yaitu integral garis yang melibatkan komponen tangensial dari beberapa vektor A sepanjang lintasan C. Ini sama ya bentuknya, bentuk mencari integral garis. Oke. Nah, integral garis ya, itu bisa kita gunakan untuk menghitung energi ya. Nah, contohnya saja tentukanlah besarnya energi W yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan Q pada lintasan C dari titik A ke titik B apabila diberikan medan listrik E. Ya. Jadi ya, kita memiliki sebuah muatan Q di mana muatan Q ini ingin kita pindahkan ya. Kita pindahkan melalui lintasan C ya, dari A ke B. Nah, pada lintasan C ini dilewatkan sebuah vektor yaitu medan listrik. Ingat ya, medan listrik ini vektor. Nah, untuk mencari energi yang dibutuhkan
untuk memindahkan si Q ini dari A ke B itu bisa kita cari dengan Q dikali dengan vektor integral garis ya dari si garis lintasan C ini. Ya. Jadi kita bisa mencari terlebih dahulu integral garis ya dari ini ya dari vektor E. Caranya sama ya. Ada lintasan, kemudian kita partisi kita segmentasi terlebih dahulu ya. Kita segmentasi, didapatlah ini adalah delta LI ya. Nah, delta LI ya kemudian ada E ya, di mana E ini adalah sebuah vektor. Nah, ada E, kemudian ada sudut antara E dan lintasan yaitu alfa I. Ya. Jadi kita bisa menghitung komponen E yang tegak lurus terhadap lintasan delta LI sama dengan EI ya, cos alfa I. Ya. Kemudian ya kalau kita ingin mencari jumlah dari komponen E yang sejajar atau tangensial terhadap lintasan delta LI, tinggal kita kalikan dengan delta LI. Ya. Nah, ini bisa kita ganti ya. Di sini ada vektor T, berarti cos T alfa I bisa kita ganti dengan EI dot T kali delta LI. Ya. Nah, kalau kita ingin menghitung energinya, berarti WI, ya energi untuk yang segmen ini, itu adalah Q, kita kali dengan si integral garisnya. Ya, delta LI seperti itu. Nah, selanjutnya, ini ya, kita sampai di mana? Nah, sampai di sini ya. Nah, ini udah saya langsung ganti T ya. Nah, ini kan sebagian. Nah, kalau totalnya berarti kita sigmakan ya. Kita sigmakan berarti Q-nya bisa dikeluarkan. Sigma dari I sama dengan 1 sampai N dari EI cos alfa I atau EI dot T dikali delta LI. Kemudian kita dekati ya. Kita dekati dia menuju 0, delta LI-nya. Nah, jadilah seperti ini. Keluarlah ya usaha yang dibutuhkan si muatan itu untuk melintasi lintasan adalah W sama dengan Q dikali integral E dot T dl. Seperti itu ya. Oke. Ada yang ditanyakan? Ingin bertanya, Bu. Ya, silakan. Untuk integral garis di besaran skalar itu kan kita mempartisi ya, Bu. Itu ada ketentuan nggak sih, Bu, kita mempartisinya berapa senti gitu? Apakah jaraknya harus sama atau terserah gitu? Oke. Untuk segmentasi atau partisinya itu tidak ada batasan ya. Mau sampai 100 ya, N-nya 100 atau bentar ya. N-nya sampai 1000 itu tidak ada batasan. Yang penting ya partisi ini mendekati bentuk dari garis lurus. Garisnya garis lurus. Nah, seperti itu. Agar bisa kita hitung jumlah F-nya agar yang ini ya, yang ini vektor T ini itu sejajar ya dengan si lintasan yang kita partisi. Kalau misalnya kita partisi ini cuma 3, ya, misalnya kita partisi lintasan L ini cuma menjadi 3 bagian, misalnya seperti ini. Apakah nanti vektor T-nya ini akan tegak lurus dengan si maaf?
vektor T ini atau komponen dari F ini akan sejajar dengan lintasannya? Tentunya tidak ya. Jadi buatlah ya partisi yang menyerupai garis lurus ya, seperti itu. Tidak ada batasan, tapi menyerupai garis lurus. Oke? Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, sama-sama. Oke, saya lanjut ya. Nah, tadi ya mencari integral garis itu seperti ini ya rumusnya. Integral f dot dl. Nah, ini f ini sesuai dengan apa namanya? Dengan yang diketahui oleh soal saja ya. Kalau misalnya yang diketahui soal adalah integral, kalau diketahui soal adalah vektor A, berarti vektor A dot dl ya. Ini penamaan saja ya. Yang intinya yang di sini itu adalah vektornya. Vektor yang ingin kita cari komponen yang sejajarnya seperti itu. Nah, di sini ya untuk mencari integral garis itu adalah f dot dl ya. Di sini kalian telah belajar ya sebelumnya mengenai integral vektor panjang diferensial atau vektor dl. Nah, cara mencari vektor dl ini berbeda-beda setiap koordinatnya ya. Kalau dia koordinat kartesian, vektor dl-nya seperti ini ya. Masih ingat ya, dibuka lagi mungkin catatannya. Kalau untuk koordinat silinder, vektor dl-nya seperti ini. Kalau untuk koordinat bola, vektor dl-nya seperti ini ya. Ini nanti ini sudah saya dipelajari ya. Jadi ini tinggal diganti saja ya. Misalkan ya, cara menentukannya bagaimana ya. Cara menentukannya ini bisa kalian lihat di bentuk dari lintasan yang terbentuk ya. Kalau lintasannya yang berbentuk garis lurus misalkan ya, diketahui sebuah vektor, kemudian diketahui lintasan yang berbentuk garis lurus, ya berarti koordinatnya kartesian. Nah, kalau diketahui vektor dan diketahui lintasannya misalnya seperti ini, ya ada setengah lingkaran, kemudian ada lurus, nah seperti ini berarti ini adalah koordinat silinder. Kalau bola berarti melingkar ya seperti itu. Jadi bisa kalian lihat di bentuk lintasannya nanti. Selain bentuk lintasan, ya kalian bisa ngecek juga di bentuk dari vektornya. Ya, kalau vektornya terdiri dari komponen kartesian, berarti itu di koordinat kartesian. Ya. Kalau silinder, koordinat silinder. Kalau bola, di bola. Nah, ini contohnya ya. Contohnya koordinatnya di kartesian. Ya. Berarti diketahui sebuah vektor A. Ya. Ini adalah bentuk umum vektor dalam koordinat kartesian. Kemudian DL, vektor DL koordinat kartesian. Ini tinggal kita kalikan dot. Ya. Berarti vektor A dot vektor DL. Ini tinggal kalian kalikan saja ya. Berarti ini dot ini ya. Ini dot ini dan ini dot ini ya. Ini juga ini dot ini dot ini dan ini dot ini. Yang terakhir ini salah. Maaf. Nah, ini dan ini. Nah, lihat, ini adalah perkalian dot. Untuk lebih ringkasnya, itu kalian lihat saja perkalian antara vektor satuannya. Kalau AX dot AX hasilnya berapa? Berapa AX dot AX? 1, Bu. Ya, 1 ya. AX dot AY sama dengan 0. AX dot AZ sama dengan 0. Jadi yang menghasilkan nilai apabila kita mengalihkan sesama vektor satuan.
Jadi ya, yang menghasilkan nilai apabila kita mengalikan ini dengan ini, ya, kemudian ini dengan ini, dan yang terakhir ini dengan ini. Yang lainnya ya tidak usah dihitung, hasilnya 0 juga ya. Nah, jadi hasilnya adalah ini. Kemudian kita masukkan batas integrasinya di komponen X, komponen Y, dan komponen Z. Gitu ya. Oke. Selanjutnya untuk koordinat silinder. Sama ya, untuk koordinat silinder sama saja. Ini bentuk umum ya, bentuk umum dari vektor koordinat silinder, kemudian dikali DL koordinat silinder ya. Kalian kalikan seperti tadi, berarti ini kita kali dengan ini ya. Ini kita kali dengan ini dan ini kita kali dengan ini. Hasilnya ini dan kalian masukkan. Kalian masukkan batasnya. Seperti itu. Koordinat bola juga seperti itu ya. Ini adalah bentuk umum vektor koordinat bola. Nah, ini bentuk DL-nya. Kalian dotkan, berarti yang menghasilkan nilai ini ya. Ini dan yang ini. Nah, didapat, kemudian masukkan batas integrasinya. Oke. Ada yang ditanyakan sebelum saya lanjut? Oke, tidak ya. Saya lanjut, kita masuk ke integral permukaan ya. Tadi integral garis, kita masuk ke alat bantu matematis yang kedua, yaitu integral permukaan. Nah, integral permukaan tadi yang kegunaannya adalah menghitung komponen dari vektor F yang normal terhadap bidang. Atau ya dengan bahasa lainnya, ya, kita menghitung vektor yang menembus suatu bidang dengan tegak lurus ya. Jadi apabila diketahui sebuah bidang, kita menghitung komponen vektor apabila ada vektor ya. Nah, kita menghitung komponen vektor yang tegak lurus terhadap bidang yang ini ya. Nah, yang ini, yang hijau. Atau yang menembus si bidang tersebut. Nah, kalau pada integral garis ya, kita daerah diferensialnya itu adalah garis berupa garis ya. Kalau di integral permukaan itu berupa bidang. Jadi bagian yang terkecilnya itu adalah delta SI. Kemudian distribusi garis vektor pada seluruh permukaan yang ditembus ini itu bisa uniform dan non-uniform. Tetapi kita asumsikan dia uniform agar mempermudah perhitungan. Seperti itu ya. Oke, bagaimana cara mencarinya? Kita lihat ini ya. Ada sebuah bidang ya, bidang datar S ditunjukkan dengan ini ya, dengan bidang berwarna biru ini. Kemudian ada sebuah vektor, di mana vektor F ini menembus di bidang S. Nah, kita ingin menghitung integral permukaannya ya. Berarti integral permukaan adalah komponen F yang normal terhadap bidang. Yang mana itu ya, kalau saya buatkan komponen F yang normal terhadap bidang itu adalah yang hijau. Yang ini ya. Dia tegak lurus terhadap bidang S. Nah, ada sudut antara komponen normal F yang tegak lurus dan vektor F. Itu adalah theta. Jadi panjang dari yang garis hijau ini itu bisa kita cari dengan F, magnitud F cos theta. Magnitud F cos theta ya. Nah, kalau jumlah ya, jumlah dari komponen F
yang normal terhadap bidang, tinggal kalian kalikan dengan si bidangnya, S. Magnitude F cos theta dikalikan dengan S. Nah, ini cara menentukan arah normal dari medan yang menembus bidang ya. Contohnya saja ada bidang delta S ya, terletak mendatar seperti ini, kemudian ada vektor F ya. Vektor F yang menembus si bidang delta S ini ya, tegak lurus seperti ini. Jadi komponen normalnya yang mana? Nah, komponen normalnya yang ini ya, yang tegak lurus. Nah, kalau misalkan ada bidang yang seperti ini ya, yang berdiri seperti ini, kemudian ada F yang menembus si bidang ini ya. Nah, komponen normalnya yang mana? Komponen normalnya yang ini. Ini lambang keluar bidang ya. Kalau X masuk bidang, titik keluar bidang. Nah, ini komponen normalnya. Kalau bidangnya dimiringkan, berarti komponen N-nya ikut miring juga. Ada sudut alfa seperti itu. Ya. Oke. Nah, bagaimana kalau bidangnya berbentuk sembarang? Ya, kalau lurus, maaf. Kalau bidangnya datar itu tidak susah ya. Bagaimana kalau bentuk sembarang? Bagaimana cara menghitung integral garis permukaannya? Menghitung integral permukaannya sama saja dengan langkah-langkah pada integral garis ya. Yang pertama yang kita lakukan adalah segmentasi. Kita bagi permukaan yang berbentuk sembarang ya, ada yang tanyakan? Ya. Menjadi bentuk terkecil ya, sehingga bentuk terkecil ini menjadi bentuk yang bidang datar ya. Nah, setelah kita segmentasi, yang kedua adalah kita hitung ya. Kita hitung integral permukaan di satu segmen terkecil tersebut. Nah, yang ketiga kita integralkan ya, sama saja ya. Nah, di sini ada bidang sembarang ya. Ada bidang sembarang, kemudian ada vektor F yang menembus si bidang tersebut. Yang pertama kita segmentasi ya. Segmentasi, nah segmennya kalau kita perbesar menjadi gambar seperti ini. Jadi dia delta SI. Kemudian ada vektor yang menembus yaitu vektor FI ya. Kemudian kita ingin menghitung komponen F yang normal terhadap bidang SI ya. Jadi kita bisa membuat si vektor N ya. Vektor N ini adalah vektor satuan yang normal terhadap bidang SI. Nah, kemudian ada sudut antara theta I ya, antara vektor N dan FI. Nah, kita hitung ya komponen F yang normal terhadap bidang delta SI berarti FI cos theta I ya. Kalau jumlah komponen F yang tegak lurus terhadap bidang delta SI adalah kita kali dengan delta SI. Nah, setelah itu ya, ini bentuknya bisa kita ubah ya. Cos theta I menjadi FI dot N ya dikali delta SI. Nah, setelah itu apalagi ya. Nah, ini bisa kita ubah bentuk. Nah, kalau saya next. Nah, ini dia ya. Nah, kita sampai di sini ya. Nah, kita masuk yang ketiga ya. Kita jumlahkan semuanya. Berarti sigma ya, kita tambah sigma I sama dengan 0 sampai dengan N dari si ini ya. Setelah itu
kita ubah bentuknya. Kita ubah bentuk yang ini, itu bisa kita ubah menjadi si ds. Ya. Karena N dikali delta S itu sama saja artinya dengan vektor dengan magnitud delta SI yang arahnya, ini arahnya ya, arahnya normal terhadap bidang atau vektor ds. Ya, kita ubah, kemudian kita dekati ya, ini limit ya, limit DSI menuju 0, nah limit ketemu sigma jadi integral. Jadi untuk mencari integral permukaan ya, itu adalah integral dari vektor f dot ds. Ya, kita menghitung jumlah komponen f yang normal terhadap si bidang. Seperti itu ya. Oke, ada yang ingin ditanyakan sampai di sini? Belum, Bu. Oke, kalau belum, nah ini ada soal ya. Coba dibaca dan dikerjakan dulu ya. 5 menit nanti kita bahas.
Oke, sudah bisa? Ada yang bisa? Ya. Ini diketahui vektor A, ya, vektor A 10 arrow ditambah 3 row api dikurang 2Z row Z, ya. Nah, kemudian tentukan flux total dari vektor tersebut yang berasal dari volume yang dilingkupi oleh silinder dengan jari-jari sebesar 2 dan tinggi 4. Nah, silinder ditempatkan sejajar terhadap sumbu Z dan alasnya berada di bidang Z sama dengan 1. Nah, ini ya. Ini kita mencari flux ya. Sebentar. Ini kita mencari flux total ya yang berasal dari volume yang dilingkupi oleh silinder. Nah, ini kalau saya buatkan ya. Maksudnya di sini adalah ya, flux, apa itu flux? Flux itu berupa garis panah ya. Garis-garis panah dari vektor ya, dari vektor A. Nah, garis-garis panah dari vektor A ini berasal dari volume yang dilingkupi oleh silinder. Nah, misalnya ada silinder ya. Misalnya ada silinder, kemudian silinder ini menghasilkan flux total. Nah, flux ini ya artinya flux dari vektor A ini juga akan menembus si bidang volume dari silinder ini. Seperti itu. Nah, karena nah, di sini kita akan mencari ya, ada vektor yang menembus bidang, berarti kita mencari integral permukaannya. Ya. Rumus integral permukaan adalah integral dari, karena di sini vektornya bernama A, berarti integral dari vektor A dot integral vektor A dot vektor ds. Nah, sama halnya dengan integral garis kan A dot dl ya, di mana dl ini tergantung kepada sistem koordinat yang digunakan. Nah, ds ini juga tergantung terhadap sistem koordinat yang digunakan. Nah, kalau di sini sistem koordinatnya apa? Soal ini sistem koordinatnya apa? Silinder. Ya, silinder ya. Kenapa? Ya karena bentuk bidang ya, ds yang dibentuk itu adalah bentuknya silinder. Selain dapat dilihat dari bentuk bidang, juga dapat dilihat dari persamaan vektornya. Nah, ini adalah persamaan vektor bentuk umum dari koordinat silinder. Nah, kita mencari A dot ds ya. Vektor A sudah diketahui, sekarang ds-nya. Untuk mencari ds, agar mempermudah perhitungan, kita gambar dulu. Ya, gambar dulu volume benda ini. Ya. Nah, gambarnya, nah seperti ini ya. Di mana ini dia. Jari-jarinya adalah 2 ya, berarti row-nya sama dengan 2. Tingginya tadi 4, tetapi alasnya terletak pada Z sama dengan 1 ya. Alasnya sama Z sama dengan 1 berarti tutupnya berada di Z sama dengan 5 karena tingginya 4. Nah, kemudian vektor A-nya saya buatkan dulu ya. Diketahui vektor A sama dengan 10 arrow dikurang, ditambah 3 row, P dikurang 2Z row AZ. Nah,
Selanjutnya kita cari integral permukaannya, di mana rumus integral permukaan itu adalah ya, integral dari vektor A dot vektor ds. Nah, di sini ini adalah benda 3 dimensi ya, sedangkan ya yang menjadi perhitungan itu adalah permukaan. Berarti ya, benda 3 dimensi ini kita hitung per permukaannya. Ya. Ada berapa permukaan di tabung ini? Ada berapa permukaan? 3, Bu. Ya, ini ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Ya. Selimutnya. Nah, yang ketiga adalah yang alasnya. Nah, jadi ya, integral permukaannya sama dengan ya, integral bagian atas ya dari A dot ds ditambah integral bagian selimut untuk A dot ds ya, ditambah integral bagian bawah dari A dot ds. Seperti itu ya. Oke, ini kalian cari ya masing-masing. Nah, untuk mencari masing-masing ya, sebentar. Integral. Ya benar. Nah, nah ini kan jadi dia bidang 1, bidang 2, dan bidang 3. Nah, untuk bidang 1 ya. Untuk bidang atas. Nah, bidang atas ya integral A dot ds. A-nya sudah ada yang ini ya. Nah, sekarang ds-nya. ds-nya apa? Ada yang tahu ds-nya? ds-nya apa? Berapa ds-nya? Menentukan ds ya. Ini sudah ya pada pertemuan berapa itu? Saya lupa. Kayaknya pertemuan kedua ya. Bagaimana cara menentukan ds? Ingat? Oke, kalau tidak ingat saya coba ulangi ya. Nah, ds ya. Nah, lihat bidang bagian atas. Bidang bagian atas berarti bidang alas tutupnya ini ya yang berwarna pink. ds itu adalah ya vektor luas diferensial ya. Karena dia vektor, dia memiliki magnitud dan juga arah ya. Nah, gampangnya kita cari dulu yang arahnya, vektor satuannya terlebih dahulu. Nah, masih ingat ya panjang dari setiap koordinat, panjang sisi-sisi dari setiap koordinat, masih ingat? Kalau koordinat kartesius berarti dx, dy, dan dz ya. Kalau koordinat silinder ada d-rho, kemudian rho, dp, dan dz ya. Kalau koordinat bola ada dr, kemudian r, d, theta, kemudian r, sin, theta, d, dp. Nah, ini adalah sisi-sisi ya dari setiap koordinat. Nah, sekarang ya kita lihat yang bidang atas ya. Bidang atas ini kita tentukan dulu vektor satuannya. Vektor satuannya bagaimana caranya menentukan ya? Cara menentukannya adalah
dia keluar dari bidang. Ingat ya, vektor satuannya keluar dari bidang dan tegak lurus si bidang tentunya. Nah, ini akan sama dengan komponen apa? A akan sejajar dengan komponen apa di koordinat silinder? AZ, Bu. Nah, ini ya, AZ. Jadi kita tahu untuk arahnya itu adalah AZ. Nah, setelah arah, kita hitung magnitudnya. Cara hitung magnitudnya, ya kita lihat di sisi-sisinya ini ya. Berarti komponen Z telah kita gunakan untuk si arah. Berarti tidak perlu digunakan lagi. Nah, tinggal yang dua ini, ya, komponen rho dan komponen P. Ini tinggal kalian kalikan saja ya. Kita kalikan. Jadi ds-nya sama dengan rho d rho d dp. Itu ya. Nah, jadi integral A-nya ini ya 10 A rho ditambah 3 rho AP dikurang 2Z rho Z. Kita dotkan dengan ini. Rho D rho dp AZ. Nah, ini yang memiliki nilai apabila kita dotkan dengan ini ya. Nah, lihat karena AZ dot AZ sama dengan 1. Jadi, ini ya, integral minus 2Z rho dikali rho D rho dp. Ya. Nah, ini akan sama dengan, nah, ini ada yang bisa dikeluarkan. Apa yang bisa dikeluarkan? Rho, Bu. Apa? Maaf, apa? Rho? Apa yang bisa dikeluarkan? Yang berupa konstanta. Yang dua ya. Itu dia, min 2 ya. Min 2Z. Integral rho kuadrat D rho dp. Ya, nah Z-nya ini bisa disubstitusi dengan berapa Z-nya? 5. 5, Ya. Bu. Nah, 5 ya. Karena dia bidang atas. Jadi minus 10. Nah, integral. Nah, ini integral lipat 2 ya. Integral rho kuadrat D rho dp. Nah, batas. Coba batas dp berapa? Pi dari 0 sampai? Berapa batasnya? 2 pi. Ya, 2 pi ya. Rho-nya dari pi kan yang ini ya. Nah, pi yang itu. Kalau rho-nya dari 0 sampai 2. ya. 2 ya. Nah, ini kalian selesaikan ya, berapa itu? Jadi minus 10 integral 0 2 pi integral ini 1/3 rho pangkat 3 dari 0,2 d rho dp. Ya, jadi 0,2 pi 2/3 dp. Jadi 2/3 dikali 2 pi ya 160
Oh, ini ada 10-nya ya. Minus per 3 ya. Nah, itu untuk bidang atas. Sekarang bidang selimut. Kalau bidang selimut, DS-nya, vektor DS-nya apa? Apa vektor DS-nya? Arrow, Bu. Arrow. Ya, benar ya. Di sini arrow. Nah, magnitudenya apa? Depannya. Seperti tadi ya. Ini kan selimut, berarti vektor satuannya ke sini ya, ke sini, ke sini, ke sini. Nah, itu akan sejajar dengan komponen row yang komponen silinder yang mana ya? Silinder yang row pastinya ya. Berarti dia arrow. Nah, arrow setelah kita gunakan, komponen row setelah kita gunakan, berarti tinggal kita kalikan yang ini untuk magnitudenya ya. Jadi magnitudenya adalah rho dp dz. Ya. Nah, ini kalian cari lagi. ds. Berarti yang memiliki nilai apabila kita kalikan dotkan dengan si arrow ya. Arrow-nya yang mana? Arrow yang ini. Berarti kali 10 ya. Langsung saja ya, saya buatkan 10 dikali rho d rho dz. Paham ya ini? Paham tidak? Diam saja, paham atau tidak? Yalah. Kan diam saya paham saja ya. Saya sudah berusaha ya. Saya sudah berusaha untuk menerangkan dengan ya dengan apa namanya? Dengan tidak terlalu tergesa-gesa agar kalian bisa memahaminya, tetapi ketika saya tanya kalian tidak ada respon apa-apa ya. Saya seperti mengajar apa ya? Bukan mengajar manusia ya. Sudah, saya lanjutkan saja ya. Berarti ini 10 rho d rho dz. Nah, di integral 42 ya. dz-nya dari 1 sampai 5. Rho-nya dari 0 sampai 2 ya. 10 rho-nya 2 ya. Integral 1 sampai 5 dari maaf, salah ya. Ini tidak bisa dikeluarkan. Yang hanya bisa dikeluarkan itu adalah si 10 saja ya. Berarti dari 1 sampai 5 1/2 rho dikuadratkan ya. Dari 0 sampai 2 dz. Nah, ini sisanya 10 ya. Berapa itu? Setengah disubstitusi menjadi 2 ya. 2 kali 5 ya. Oke, saya buatkan. Sebentar. Nah, ini saya salah ya. Berarti ini ya yang tidak berarti adalah rho dp ya. Rho dp dz. Makanya ini tidak salah. Ini kali ini ya. Ini dikali ini
berarti rho dpi dz. Nah, z-nya 15, pi-nya 0, 2pi. Ini jadi ini rho-nya 2 ya. Ini kalikan langsung, jadi 20. Kemudian dari 2pi ya, dikalikan z. Z-nya adalah 5 kurang 1 ya. Jadi 20 dikali 2pi dikali 4 sama dengan 160 pi ya. Nah, itu untuk bidang selimut. Nah, untuk bidang alas kalian cari sendiri ya. Kalau saya cari, nah cari sendiri lah pokoknya. Ada yang ditanyakan sampai di sini? Nah, nanti hasilnya ya tinggal kalian tambahkan ya. Ini kan minus 160 pi per 3 ya. Kemudian ditambah 160 pi. Nah, untuk bidang alas cari sendiri. Kalau saya yang cari, ya saya yang tambah pinter ya. Kalian tidak mencari apa-apa. Jadi tangannya tidak bekerja dan otaknya juga tidak bekerja. Oke? Ada yang ditanyakan sampai di sini? Izin tanya, Bu. Ya, silakan. Untuk integralnya ini kan ada rumus integral vektor A dikali ds. Nah, setelah kita substitusi, misal kita menghitung bidang selimut nih. Terus nanti kan setelah dapat 10 dikali rho dv dz sama dengan integral ganda ya Bu, itu berarti integral lintasannya itu dia mempresentasikan dua integral ya Bu? Ya. Integral ganda. Kenapa integral ganda? Karena ini ya, turunannya terhadap, lihat, untuk menentukan dia integral lipat berapa, lihat saja belakangnya berapa. dpi dz berarti integralnya integral ganda ya. Sudah pasti ya, kenapa dia integral ganda? Karena dia bentuknya permukaan, ds. Kalau dv berarti integralnya 43. Kalau dl ya 41, seperti itu ya. Baik Bu, sama satu lagi Bu, tadi kan kalau misalnya bidang atas dia kan sejajar dengan sumbu Z, berarti dia nanti jadinya vektor satuan AZ. Kalau misalnya dia berlawanan arah dengan sumbu Z, itu apakah dia menjadi minus vektor AZ atau? Ya, berarti ds alas ini apa? Vektor satuan AZ. Ya, AZ-nya positif atau negatif? Negatif. Negatif ya. Berarti di sini minus apa? Minus AZ. Magnitudenya apa? Magnitudnya V dV, rho dV. Ya, V AZ. Ada minus ya di sini. Betul itu. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi yang ditanyakan? Ini sama saja ya. Nanti dicari, coba dicari dapatnya berapa. Cukup, kalau cukup saya lanjutkan sedikit lagi karena kita masih punya 30 menit lagi ya. Nah ini juga sudah ada ya. Nah, ini ya. Dapatnya berapa? Nah, bawahnya 32 pi per 3 ya. Jadi tinggal kalian tambahkan saja, jadinya seperti ini ya. Seperti itu. Oke ya.
Oke, kita lanjutkan sedikit. Oke, kita lanjutkan mengenai persamaan Maxwell-nya ya. Tadi kita sudah belajar mengenai alat bantu matematisnya. Kita masuk ke persamaan Maxwell yang bentuk integral. Nah, ini ya, persamaan Maxwell ada 4. Ini yang perlu kalian ingat. Yang pertama adalah hukum Gauss untuk medan listrik. Yang kedua adalah hukum Gauss untuk medan magnet. Yang ketiga adalah hukum Faraday, dan keempat adalah hukum Ampere. Nah, ini adalah 4 persamaan Maxwell yang perlu kalian ingat ya. Nah, sebenarnya ya persamaan Maxwell itu menyatakan hubungan antara medan listrik atau intensitas medan listrik ya, medan magnet atau rapat fluks magnet, muatan dan muatan seperti ini. Muatan dan arus ya. Jadi hukum Maxwell itu menyatakan hubungan antara 4 ini ya. Kalau kita bagi menjadi 2 ya, medan listrik dan medan magnet. Nah, medan listrik sumbernya apa? Muatan ya. Sedangkan medan magnet sumbernya apa? Arus. Karena medan magnet ini ya berasal dari muatan yang bergerak. Muatan yang bergerak itu akan menghasilkan arus. Dengan kata lain, medan magnet itu sumbernya adalah arus. Ya. Seperti itu kalau kita bagi menjadi 2. Nah, dari 4 persamaan Maxwell tadi, dia memiliki kegunaan masing-masing. Ya, nah yang pertama, untuk hukum Gauss untuk medan listrik, ini kita gunakan untuk melihat hubungan antara E dan Q. Medan listrik dan muatan. Ya. Yang kedua, hukum Gauss untuk medan magnet itu kita gunakan untuk melihat sifat dari medan magnetnya. Nah, yang ketiga ya, hukum Faraday kita gunakan untuk melihat hubungan antara E dan B. Dan yang terakhir, hukum Ampere kita gunakan untuk melihat hubungan antara B dan I. Melihat hubungan ini misalnya ya, apabila diketahui Q, kita bisa mencari E, seperti itu ya. Apabila diketahui E, kita bisa mencari B. Apabila diketahui I, kita bisa mencari B, seperti itu ya. Oke, kita masuk ke hukum Maxwell atau persamaan Maxwell, maaf ya, bukan hukum. Kita masuk ke persamaan Maxwell yang pertama, yaitu hukum Gauss untuk medan listrik. Di mana bunyinya adalah ya, jumlah total flux listrik yang menembus keluar dari sebuah benda yang permukaannya tertutup sama dengan jumlah muatan yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Ya. Nah, kalimat ini kalau diartikan ke bentuk matematis menjadi jumlah total. Jumlah total itu adalah integral. Flux listrik. Flux listrik itu adalah D ya. D rapat flux listrik. D dapat dicari dengan D sama dengan epsilon 0 dikali dengan E. Nah, ini dia. Epsilon 0 E yang menembus keluar ya, artinya apa? Ini adalah ya vektor luas diferensial atau DS.
dari sebuah benda, ya, menembus keluar dari sebuah benda yang permukaannya tertutup. Berarti integral tertutup. Nah, itu sama dengan jumlah muatan atau Q. Ya. Q yang dilingkupi oleh permukaan tertutup tersebut. Ya. Jadi persamaan hukum Gauss untuk medan listrik, ya, adalah integral tertutup epsilon 0 E dot ds sama dengan Q. Q muatan, vektor luas diferensial, rapat, flux listrik. Ya. Nah, jenis dari muatan, ya, itu macam-macam, ya. Ada muatan yang terdistribusi, ya, kita menyebutnya terdistribusi. Ada muatan yang terdistribusi garis, ya. Ada muatan yang terdistribusi bidang, ada muatan yang terdistribusi volume. Contoh muatan yang terdistribusi garis ini adalah kawat yang dialiri arus, ya. Nah, itu adalah muatan yang terdistribusi garis. Kalau kawat pada sebuah permukaan, nah itu terdistribusi bidang. Kalau volume berarti sebuah, maaf, bukan kawat, ya, yang bidang ini. Apabila ada permukaan, ya, yang dialiri arus, nah bidang. Kalau volume ini, ya, contohnya adalah sebuah benda yang di dalamnya terdapat muatan, ya, di mana muatannya terdistribusi merata, seperti itu. Nah, jadi, ya, seperti yang saya sebutkan bahwa Q dapat dibagi menjadi 3, ada yang terdistribusi garis, ada yang terdistribusi bidang, dan ada yang terdistribusi muatan. Jadi, ya, persamaan Maxwell-nya itu tergantung terhadap jenis bentuk dari muatannya. Nanti Q-nya kalian ganti saja. Untuk Q terdistribusi garis berarti integral rho L dl. Rho ini adalah rapat jenis muatan, ya. Nah, kalau bidang berarti integral rho S ds. Kalau volume berarti integral rho V dv, seperti ini, ya. Nah, biasanya, ya, hukum Gauss yang sering digunakan yang terdistribusi volume, ya, karena muatannya ini menempati sebuah benda, ya, atau muatannya ini terdistribusi di dalam benda. Nah, biasanya kita menggunakan persamaan yang ini. Seperti itu, ya. Nah, aplikasi hukum Gauss, ya, di mana hukum Gauss ini dapat diaplikasikan untuk menghitung E, ya. Untuk menghitung E di suatu titik yang disebabkan oleh muatan tadi, yang disebabkan oleh muatan terdistribusi. Nah, hal yang penting itu adalah kita tempatkan sebuah bidang khayal atau permukaan Gauss pada daerah yang akan dihitung E-nya. Nanti akan kita lihat, ya, bagaimana cara menempatkan permukaan Gauss ini. Nah, ini contohnya, ya. Contohnya, ya, pada sebuah ruang terdapat bola pejal. Bola pejal tersebut memiliki radius R0. Nah, di dalam bola pejal terdapat muatan yang terdistribusi secara merata. Berarti muatan ini terdistribusi secara volume, ya. Berarti yang kita gunakan adalah rho V nanti, ya. Nah, besarnya adalah rho V kolom per meter kubik. Yang ditanya adalah hitunglah medan listrik E di luar bola, ya. Nah, pada soal ini, ya, kita menghitung E yang disebabkan oleh sebuah muatan. Artinya kita menggunakan persamaan hukum Gauss untuk medan listrik, ya. Nah, kalau kita gambarkan, gambarnya itu menjadi seperti ini. Nah, seperti ini, ya.
ada sebuah bola pejal, ya. Bola pejal dengan radius R0. Ya, di mana di dalam bola pejal ini terdapat muatan Q yang terdistribusi secara merata. Ya. Nah, yang ditanya adalah hitunglah E yang berada di luar bola. Nah, kita di sini ingin menghitung E yang di luar bola, misalkan kita ingin menghitung E pada titik P. Titik P berada di luar bola. Jarak antar pusat bola dengan titik P itu adalah R, ya. Di mana nilai R ini pasti lebih besar daripada R0. Kenapa? Ya karena kita menghitung E di luar bola, ya. Nah, setelah kita gambarkan, ya, berarti kita ingin menghitung E di titik P ini, ya. Nah, setelah itu kita gambarkanlah sebuah permukaan Gauss, ya. Permukaan Gauss ini adalah permukaan yang ingin kita hitung medan listriknya. Jadi pada permukaan yang merah inilah, atau pada Gaussian surface inilah, medan listrik yang ingin kita hitung. Ya. Nah, kita gunakan hukum Gauss untuk medan listrik. Ya. Kita gunakan persamaannya, yaitu integral tertutup epsilon 0 E dot ds akan sama dengan Q, ya. Q yang kita gunakan adalah Q yang terdistribusi volume, atau integral rho V dV. Nah, sampai di sini, ya, ini apakah bisa dicoret integral kiri dan kanan? Tidak, ya. Jadi jangan lakukan itu di ujian, karena pengalaman saya ya pas ada, ya. Ada yang mencoret kiri dan kanan, ya, karena dia integral, Bu, bisa dicoret sesamanya. Tidak bisa, ya. Kenapa? Ya karena yang satu ini adalah ds bidang, yang di sini adalah dv volume, ya. Jadi tidak bisa dicoret. Ini integral lipat 2, sedangkan ini adalah integral lipat 3. Jadi tidak bisa dicoret. Nah, ini kita selesaikan. Kita selesaikan ruas kiri dan ruas kanan. Kita selesaikan yang pertama, kemudian yang kedua kita selesaikan. Nah, untuk yang pertama, ya, untuk E bola, ya, E si bola ini diberikan biasanya, ya, diberikan oleh soal, ya, karena dia menggunakan sistem koordinat bola, ya, karena bendanya berbentuk bola, maka ya bentuk dari vektor E-nya itu bentuk dari koordinat bola. Nah, sekarang untuk ds-nya. ds-nya ds bola, ya. Ini sama saja cara menentukannya dengan yang tadi, ya. Kalau tidak ingat, ya. Untuk koordinat bola berarti sisi-sisinya itu adalah dr, ya. Kemudian r d theta. Kemudian r sin theta dp. Nah, berarti yang pertama kali kita cari adalah apa? Vektor satuannya, ya. Ini kulit bola, vektor satuannya itu akan keluar, ya. Berarti itu akan sejajar dengan si AR, ya. Nah, berarti AR, ya. Nah, kemudian kita kalikan. AR sudah digunakan, kita kalikan yang ini dengan yang ini. R kuadrat sin theta d theta. Nah, didapatlah, ya, untuk vektor ds-nya itu adalah ini, ya. R kuadrat sin theta d theta rp AR. Ingat, ya, R-nya itu adalah R ini. R yang ingin kita hitung E-nya, ya. Bukan R0. Nah, setelah itu kalian dotkan, ya. Karena kalian substitusi, ya, epsilon 0
E dot ds, E-nya diketahui tadi ya, ds-nya sudah diketahui, kalian dotkan. Nah, ini yang memiliki nilai apabila ini kita kali dengan ini. Ya. Yang lainnya 0. Nah, sehingga integral epsilon 0 ER R kuadrat sin theta D pi ya maaf D theta dulu D theta D pi. Nah, ini bisa dikeluarkan ya. Yang bisa dikeluarkan adalah E0 kemudian epsilon 0 R dan R kuadrat. Sisanya sin theta ya. Kemudian integralnya lipat 2 ya. 3 lipat 2 dari sin theta D pi. Nah, ini kita tentukan batasnya. Berapa batasnya kalau pi? Pi itu yang mana? Pi itu yang ini ya. Tuh, yang ini pi. 0 sampai 2 pi. Untuk theta yang mana? Theta itu yang bentuk kerucut. 0 sampai pi. Nah, nanti kalian selesaikan ya. Coba dicari ya. Nah, nanti hasilnya ini. Oke, ada yang ditanyakan sampai di sini? Oke, tidak ada. Nah, kalau tidak ada, ini bagian pertama ya, ruas kiri. Sekarang yang ruas kanan. Nah, ruas kanan berarti integral rho v dv. Ya, dv-nya ini perkalian antara ini ya, ini dikali ini dikali ini. Ya, berarti rho v sama dengan rho v dikali r kuadrat sin theta dr d theta dp. Nah, ini integral lipat berapa ini? Lipat 3 enggak, Bu? Ya, benar ya. Rho v-nya kita keluarkan. Sisanya adalah R kuadrat ini rho v kita keluarkan 1, 2, 3 R kuadrat sin theta dr d theta dp. Kalian bisa ya menentukan batas ini? Ini matematika. Apakah bisa menentukan batasnya? Menentukannya dari luar ke dalam. Ya, berarti untuk yang luar ini, nah ini untuk integral yang pertama. Ya. Kemudian untuk yang ini, untuk integral yang kedua. Kemudian untuk yang ini, itu integral yang ketiga. Itu seperti itu ya, tentukan batasnya. Berarti pi. Berarti batas pi dari 0 sampai 2 pi. Ya. Theta. Ini di koordinat ya. Coba buka catatannya lagi deh. Theta dari 0 sampai pi. Ya. Nah, sekarang R. Nah, R ini akan sedikit berbeda ya. R ini adalah jari-jari dari muatan yang menghasilkan E. Ya. Jadi jari-jari dari muatan berarti apa jari-jari muatan? Yang mana jari-jari muatan? Itu adalah R0. Ingat ya, jari-jari muatan itu adalah R0. Yang menghasilkan E pada titik P itu adalah si muatan R0. Berarti dari 0 sampai R0. Ya. Nanti diselesaikan hasilnya ini. Ya. Nah, ini disama dengan kan. Ya, berarti ini tidak selesai ya slide-nya. Berarti epsilon 0 ER 4 pi R kuadrat akan sama dengan rho v
V 4/3 Pi Rho pangkat Pi Rho 0 pangkat 3. Ya. 4pi, jadi ER sama dengan Rho V R0 pangkat 3 dibagi epsilon 0 R kuadrat. Nah, apakah sampai di sini selesai? Belum. Kenapa? Karena ini hanya magnitud saja, sedangkan E itu adalah vektor. Ya. Jadi E-nya adalah, nah ini adalah nilai magnitud di komponen R. Ya, untuk arahnya ya tinggal kita kalikan saja ER, kita kalikan dengan vektor satuannya. Ya, jadi hasilnya adalah Rho V R0 pangkat 3 dibagi dengan epsilon 0 R kuadrat AR. Itu, ya. Oke, sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak sepertinya, Bu. Tidak ya. Nah, yang tadi di luar bola, kita menghitung E di luar bola ya. Sekarang ya contoh kedua soalnya sama, tetapi hitunglah medan listrik E di dalam bola. Bagaimana persamaannya ya? Nanti coba kalian kerjakan ya. Nanti dilanjutkan saja di catatannya ya. Nanti akan saya cek itu catatan kuliah kalian, apakah kalian mengerjakannya atau tidak. Oke? Sampai di sini ya perkuliahan kita. Ada yang ditanyakan sebelum saya tutup? Untuk presensi, bisa mengisi presensi pusat saja ya. Mohon maaf, Bu, izin bertanya. Ya, silakan. Eh, boleh lihat kembali nggak, Bu? Tadi soal yang dicantumkan di catatan yang mana aja, Bu? Oke. Ini sedang saya upload ya. Apa namanya? Saya upload materinya, nanti bisa kalian lihat di materi. Sebentar ya. Baik, terima kasih, Bu. Oke. Oke, sudah ada ya di slide. Ya, di materi yang telah saya berikan. Nah, kalau saya lihat, saya perlihatkan itu
ini belum selesai ya, karena nanti kalian selesaikan di catatan ya. Perhitungannya kalian selesaikan di catatan ya. Bagian ini, kemudian bagian ini, itu bagaimana nanti kalian selesaikan di catatan. Oke ya. Oke, ada yang ditanyakan sebelum saya tutup perkuliahan hari ini? Cukup. Oke, kalau cukup ya, kita tutup pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya ya. Maaf apabila ada salah penyampaian selama perkuliahan. Kemudian itu ya, dikumpul, jangan lupa ya, pengumpulan catatan kuliah maksimal pukul 6 ya. Saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Makasih, Bu. Bu. Oke. Iya, Bu. Oke.